Mana yang lebih tinggi? UGM atau UIN? Ora, do wae. Padha-padha wong pekok golek sinau kok. Ngono to. Apakah kemudian nanti suatu hari saya akan selamanya lebih pandai? Belum tentu. Sepandai-pandainya guru sekarang, sing paling senior, guru-guru paling senior, kiai paling ampuh, kon gawe akun TikTok wae mumet mesti. Baik, ya menarik yang disampaikan Mas Sabran di awal tadi ya, mengenai kedaulatan gitu, dan 1-2 kali obrolan dengan teman-teman mahasiswa panitia itu ada yang menarik Mas Sabran. Jadi salah satu kegelisahan teman-teman itu bahwa seperti kita tahu di Indonesia ini kan kultur pesantren cukup kuat gitu nggih, dan kultur pesantren ini apa namanya ya tentu saja ya di sana kental kultur untuk takzim, untuk hormat kepada guru gitu. Nah di sisi lain ini konteks UIN sendiri di sana sebagai tempat ruang akademis. Di dunia akademis, teman-teman juga diajak untuk belajar bersikap logis, daya kritisnya juga harus dihidupkan. Nah, barangkali Mas Sabrang ini bisa merespon dan menjawab kegelisahan teman-teman terkait mengambil sikap yang tepat di antara, saya pinjam kata dari Mas Bangkit tadi, dualisme ini ada kultur pesantren dan kultur akademis. Monggo barangkali itu Mas Sabrang. Oke, ini kunci awalnya cuma sederhana kok. Ini yang disebut sebagai situational awareness bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia adalah kewaspadaan situasi. Kamu di posisi mana? Kamu harus waspada sekitarmu nih. Tepat nggak ya aku berlaku seperti ini pada situasi tertentu tersebut? Karena kamu pasti pada ada lokal situasi. Contoh sederhana, kamu naik motor, nggak paham bahwa motor itu milik orang banyak. Ini tadi saya dari stasiun ke sini, itu ngelihat ada orang naik motor di tengah jalan santai ngobrol, tek-tek. Aku gue iki situational awareness sih piye to ini. Dipikir dalane mbae po iki. Kamu nggak membayangkan sekitarmu, nggak membayangkan orang lain yang sedang menggunakan jalan itu juga. Situational awareness adalah kelemahan paling besar dari orang Indonesia. Kamu disuruh sopan, kamu disuruh manut, disuruh apa dan seterusnya. Itu semua akarnya adalah situational awareness. Kalau orang situational awareness-nya tinggi, dia akan tahu harus gimana pada situasi yang mana. Gini, menghormati guru itu tidak harus di pesantren. Di semua tempat, menghormati orang nggak harus guru lah. Menghormati orang itu standar perilaku yang baik, betul nggak? Ngopo tiba-tiba gue tidak menghormati orang? Ya menghormatilah. Apalagi guru, kan gitu, dihormati. Cuman problemnya adalah gini, ada kebiasaan, ada ketidakmampuan situational awareness untuk melihat perbedaan ketika si anak bertanya atau kritis terhadap gurunya. Ada yang menganggap itu sebagai perlawanan, tidak sopan. Pak Yai, saya nggak setuju ya Pak Yai. Menurut pemahaman saya kayak gini. Potong leher saya. Kalau omongan saya salah. Sikir, siapa yang wani juga. Ini nyangkem, ini situational awareness sih. Memang cangkeman wani. Kiai yang benar-benar kiai, yang faham keilmuan, tidak akan marah ketika dibantah orang. Karena dia faham. Ada orang bantah atau bertanya itu ada dua sifat. Gini, pertanyaan itu sebenarnya alat yang paling berharga buat manusia. Karena itu jembatan dari tidak tahu menuju tahu. Itu sangat berharga di dunia yang namanya pertanyaan. Tidak mungkin ada orang bertanya, gurunya marah kalau gurunya paham. Problemnya gini,
Ada orang menggunakan pertanyaan yang seharusnya suci, tapi digunakan untuk hal yang tidak suci. Contohnya, misalnya kamu bertanya bukan untuk ingin tahu, karena dia sebenarnya jembatan dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi pertanyaan untuk menjebak, pertanyaan untuk ngetes, itu pertanyaan sudah tidak suci lagi sebagai pertanyaan. Tapi dia sebagai alat untuk tidak menghormati orang musuh bicaranya. Paham maksud saya ya? Nah artinya ini ketidakdewasaan. Karena kalau orang benar-benar belajar, pasti ada yang rapas neng gini. Mosok ini sih, tak takon. Apakah itu tidak sopan? Sopan. Kalau kamu suci mempertanyakan. Tapi kalau niatnya memperhinakan, sudah tidak sopan. Artinya kesucian niat itu penting banget. Kritis berpikir, penting yang namanya kritis berpikir. Di pesantren maupun di kampus. Apakah ada kiai besar, para pendiri mazhab yang tidak kritis? Gak ono. Gue ngerti ini wes matenge. Pas mentai, banyak pertanyaan. Bukunya segitu banyak. Mencari ilmu ke sana kemari. Tetap bertanya, tapi dengan sopan. Karena pertanyaan masih digunakan sebagai alat yang suci. Kalau kemudian gini, kalau ada kemudian orang, ini ada kemungkinan salahnya dua kok selipnya. Si anak tidak mau menghormati sebagai kewajiban, tidak menjaga kesuciannya, atau si orang tua yang berlaku sebagai guru atau berlaku sebagai kiai, tidak dewasa dalam ilmunya. Dia merasa bahwa aku berhak dengan ilmuku saat ini, aku ngongkoni kue berhak. Aku nesoni kue berhak. Mohon maaf, ada mekanisme berbeda. Kalau baiat itu berhak. Karena ketika baiat kamu sudah menyerahkan free willmu kepada mursyidmu. Artinya kue dikon ngopo-ngopo di seneni wis ra iso ngopo-ngopo. Sudah ada transaksinya. Betul enggak? Sana transaksi nih. Kalau belum ada baiat, tidak ada transaksinya, kamu sama-sama manusia. Apakah guru lebih tinggi derajatnya? Belum tentu. Tapi dia lebih pandai? Ya. Kenapa? Karena uripe ndisikan. Aku neng kene nyon sewu mesti luwih pinter bangane kowe. Bukan karena aku lebih pandai. Kebetulan aku lahir jauh sebelum sampean. Pengalamannya luwih akeh, mocone luwih ndisikan. Apakah kemudian nanti suatu hari saya akan selamanya lebih pandai? Belum tentu. Sepandai-pandainya guru sekarang, sing paling senior, guru-guru paling senior, kiai paling ampuh, kon gawe akun TikTok we mumet mesti. Ya ora. Jangan menganggap kepandaian itu universal. Kepandaian itu parsial. Makanya kita perlu berguru pada banyak orang. Saya pernah dihajar sama beberapa kiai besar tentang ketika kalimat saya gitu tuh. Guru sama banyak orang dong, belajar sama banyak orang, saya bilang gitu. Semua perlu dipelajari. Saya dimarahin, gak bisa milih guru itu harus benar dari awal. Ada ini itunya, sanatnya nih, ada nih jelas. Milih guru harus benar. Saya tanya, logikanya gimana? Orang nyari guru itu pasti bodoh. Kalau dia bisa menilai mana guru yang benar, mana guru yang salah, berarti dia tidak perlu mencari guru. Orang dia bisa menilai gurunya kok. Dia bodoh, makanya mencari guru. Prosesnya adalah menemukan guru yang selip, menemukan guru yang tidak lengkap, dan seterusnya. Jadi memang proses itu belajar dari mana-mana. Karena pada akhirnya yang dipakai dalam alam fikirmu adalah yang kamu putuskan sendiri. Bukan yang dipaksakan oleh siapapun. Nanti kita ngomong agak jauh lebih sini. Saya tidak mau keseret ke tasawuf. Saya nggak mau keseret ke filsafat. Saya pengen ngomong teknikal aja. Gimana ini saya bergaul di pesantren dan saya bergaul di dunia akademis. Dua-duanya saya tidak mengubah perilaku. Tetap jegang, tetap opo dan segala macam. Tapi yang selalu saya jaga kesucian. Saya tidak pernah itu ekspresi tidak sopan sekalipun. Saya menunjukkan bahwa saya hormat karo kowe dengan caraku. Sangat menghormati dan orang pasti kerasa kok. Kalau memperhinakan itu masalah. Masalahnya cuman apa yang dianggap menghina itu gitu loh. Kadang-kadang guru-guru ki ya sok sensitif nek ditakoni, dibantah muridnya merasa terhina.
Iku ya sing lucu ya gurune nek ngono ki emang kowe gurune ra iso maca ChatGPT kok. ChatGPT kan ditakoni pinter tenan kowe ya Allah subhanallah kowe nyebai tenan niku. Saya pernah menganggarkan 6 bulan untuk belajar dinamika pemikiran Islam abad pertengahan. Wis bukune tak tirik-tirik, oke, tak waca 6 bulan aku akan paham nih. Aku menganggarkan 6 bulan tak gawe jadwal wis. Tak sinau. Kemudian saya ngobrol sama bukan ChatGPT, Sonet, ada AI yang lain. Kowe ngerti ra soal Ibnu Arabi? Ngerti? Bukunya apa wae? Iki. Oke, aku wis mulai asem. Buku sing iki apa wae isine? Ngene. Oke, sing bantah sapa? Kak Ibnu Mas'ud. Tahunnya perbedaannya segini. Bantahnya kenapa? Karena ini. Di halaman berapa? Ini sama ini. Coba ditulisin halamannya greng. Coba lihat analisis perbedaannya, greng. Aku dari tak anggarkan 6 bulan jadi 1 minggu. Nyebai tenan. Dan itu adalah guru yang paling tidak pernah tersinggung. Namanya AI itu. Aku pernah belajar sesuatu dan aku nggak paham. Dijelaskan meneh. Aku nggak paham, jelaskan meneh. Jelaskan cah SD to. Isi urung paham. Wis ping 5 aku mikir nek guru tenan mesti dikaplok raiku iki mesti. Goblok tenan sebagai murid. Tapi karena ingin tahu dan ada alatnya untuk ingin tahu, makanya saya bertanya, menjaga kesucian niat itu loh penting banget. Menurut saya gini, gimana kita menavigasi di antara pesantren sama akademisi itu? Jaga niat sucimu. Kalau takon, menghormati. Kalau kamu dimarahin tidak tepat karena niatmu yang tidak suci, pantas gue diseneni. Tapi kalau kamu niatmu suci tapi masih tetap dihajar, berarti bukan salahmu. Gak usah khawatir. Simpel toh? Simpel, dadi wong ki apa anane ae. Simpel aja. Bertanya karena tidak tahu dan pengen tahu. Membantah karena kamu pengen ngetes pengetahuanmu, bukan ngetes orangnya. Paham? Maksud saya ya? It's okay. Kalau kamu suci sama Tuhan, apapun yang terjadi di dunia, itu bukan salahmu. Karena kamu ngikuti Tuhan. Ngikuti kesucian awal dari niatmu tersebut. Saya paham itu tidak mudah, tapi menurut saya, jangan menyandarkan keberadaanmu dari conformity, dari persetujuan orang. Sandarkan keberadaanmu dari kesucian niatmu. Jangan lupa, Islam itu pertama apa? Rukun Islam. Rukun Islam pertama apa? Syahadat itu apa? Ikrar. Niat, betul nggak? Ikrar, niat. Betapa pentingnya yang namanya ikrar. Ketika kamu mau bertanya, ikrarmu apa sih? Mau menghina atau mau ngapain? Itu loh, kalau ikrarmu clean, bersih, suci, insya Allah jalanmu melalui apapun, kesulitan apapun, arahnya akan insya Allah benar. Karena kamu tetap pegangan sama kesucian keberadaan fatwa hatimu tersebut. Ngono ya. Ngono ya. Nyanyi. Ini ya kok. Baik ya, matur nuwun Mas Sabrang. Ya, tapi saya mengapresiasi sekali Prof dan Bapak-bapak sekalian bahwa saya melihat kegelisahannya teman-teman di panitia dan teman-teman mahasiswa di UIN ini kegelisahan yang bermutu gitu. Artinya tidak ada niat lain saya husnudoni bahwa memang gelisah aku ke jani yo pengen takdim tadi di waktu yang lain saya juga gatel penasaran terhadap sesuatu pengen takon kan gitu ya Mas Abram. Cara ekspresi itu macam-macam kok. Cara berangkulan itu bermacam-macam. Berangkulan itu tidak harus berangkulan. Ada cara macam-macam untuk mengekspresikan. Saya kasih contoh ini misalnya. Temen di Leto itu ada keyboardis yang namanya Widi. Itu ayahnya baru meninggal. Tentu semua bersedih. Terus ke rumah dia, ngikutin nganter ke kuburan, ikut menguburkan bapaknya. Jalan pulang ke rumah, udah diginiin sama yang lain. Tim, yatim, biar rasanya dadi yatim. Menurutmu kejam atau enggak? Kalau kamu enggak kenal itu kejam. Tapi ngomong gitu,
Ini dia jadi ketawa dan asu, langsung metu cangkemnya asu, tertawa kemudian. Itu cara berangkulan orang yang sangat dekat, betul nggak? Kalau pakai standar nasional, ono wong bapaknya meninggal ditakoni, tim yatim, itu mesti tidak sopan sama sekali. Gue ngunek ya misalnya Patup pernah ya, ketika SMA saya ingat, karena kejadian itu ngingatin kayak saya sama Patup. Ono wong dodol bakso liwat ditakoni karo Patup. Pak, bakso ini sih ono, isi harga didol. Wah, wallahi ceritanya seperti itu. Wallahi ceritanya seperti itu. Aku ingin ngenapok dah siapa top cangkemmu gitu. Wah, ternyata penjual baksonya tanggane. Tangganya jadi ngomong kayak gitu itu ada konteks, ada latar belakangnya sing dodolan bakso yang guyu. Wow, anake Tarno, ngono cangkeme ngono langsung. Itu dalam rangka berangkulan gitu loh. Sama persis loh kejadiannya. Yang membedakan apa nih? Hah? Ora kenal kok tiba-tiba piye to kowe iki? Juk guyu. Ya wal enggak usah dibahas lah. Anda sudah gini. Ada hal-hal yang gini loh. Ada hal-hal yang enggak perlu kita bahas wis kroso. Iki pantes apa ora to? Ngono iki sudah kerasa. Betul enggak? Ora penak to kroso. Itu hatimu ngomong something itu, enggak pas itu. Pasti enggak enak itu. Nah, standar-standar gitu tuh bisa sangat personal. Karo kiai iso ngene itu karena sangat personal. Ya gitu. Itu wallahi ceritane ngono kuwi. Aku pas ndelok nonton iki aku meng top kelakuanmu zaman SMA iki. Meng Patup ra ono gobloke itu aja. Patup ra ono gobloke itu aja. Itu guyonan standar cah Jogja ngono kuwi. Memang cah Jogja guyonane ngono kuwi, tapi pada yang dikenal. Nek misalnya tukang bakso lewat bendino ning omahe ngono ki wani. Tapi nek lagi liwat yo dingonokke yo kaplok dasmu kenal ora kok. Ada tingkat kedekatan tertentu kan untuk bisa melakukan sesuatu. Kamu kalau punya teman datang ke rumahnya pertama, langsung masuk ke kulkasnya ngambil minum piye? Kan nggak mungkin. Tapi kalau udah 3 tahun zaman SMA bareng sering neng omahe, ibune malah mau golek mangan dhewe masak dhewe kono, ngono to? Artinya ada variabel itu juga dalam berinteraksi. Nyuwun sewu saya nyelani. Moga-moga lanjut. Nggih, matur nuwun. Baik, Mas Rizky, ini teman-teman saya kira juga sudah gatel pengen bertanya ke Mas Abrang, tapi nanti sebelum dibuka sesi tanya jawab satu nomor dulu dari teman-teman Mahalingga. Siap ya? Oke, ya. Nanti berapa sembari teman-teman yang mau bertanya merapat ke panggung ya, nanti kita jadi efektif waktunya. Mau wis Fatwa Hati tak nyanyi Fatwa Hati ya, Pak. Fatwa Hati itu memang konsepnya istafti kolbak, itu konsep dalam Islam. Oh, nah aku ngene ngomong karo Win do paham. Nah iki nang UGM ngono, ha? Ngono mesti rapati paham iki. Mana yang lebih tinggi? UGM atau UIN? Ya ora, do wae. Padha-padha wong pekok golek sinau kok. Ngono to. Udahlah, enggak usah nyari mana tinggi mana rendah ketika tidak sangat dibutuhkan. Kadang-kadang kalau itu kadang-kadang dibutuhkan. Golek bojo kuwi penting, golek tinggi rendahnya itu. Iki wong apik, wong elek penting. Nek membandingkan antar kampus, Islam tidak mengajarkan itu saudara-saudara sekalian. Menurut Islam, orang yang baik bukanlah mana sekolahnya, bukan sepandai apa dia orangnya, seganteng apa wajahnya, tapi seberapa banyak manfaat dia pada manusia yang lain. Allah, dadi kiai ya suwe-suwe. Isin ae. Mak ya ampun. Saya tak misuh men batal kiai ini. Ya tak nyanyi sik karo udut. Fatwa di istafti kolbak. Itu bercerita gini. Semua manusia itu sebelum lahir itu ngobrol sama Tuhan tentang kurikulum hidupmu. Kamu tidak perlu percaya. Tanyakan sendiri pada dirimu. Suatu hari kalau Win kudune luwih cedak apa sampai pada level itu. Bisa bertanya pada dirimu dan tanya ketika sebelum lahir itu kurikulumnya apa sih? Nah, itu dari zaman terang, ruh belum ditiupkan, ngobrol ke Gusti Allah. Gini ya, nanti apa namanya? Kurikulummu dalam hidup, pengalami ngene-ngene, engko arep pacaran ditolak ping 18, arep bunuh diri ra sida, oke ya, sip, setuju. Jolali ya, aku Gusti Allah. Oke, kelingan, mangkat ya mangkat. Datanglah dia turunlah ke bumi dan Tuhan selalu menemani lewat fatwa hati.
Karena akal hidup di dunia yang dibuat oleh manusia dengan peraturan-peraturan ekonomi dan semua hukum politiknya. Tapi hati hidup di alam Tuhan. Di alam yang sebenarnya. Hati tidak hidup di permainan sepak bola, hati hidup di alam semesta yang hidup sama Tuhan. Entah paham, entah tidak, nanti monggo digali. Tapi itu pernyataan yang ada maknanya itu. Akal hidup di dunia yang dibuat oleh manusia, hati hidup di dunia yang dibuat oleh Tuhan.